Saat ku membuka mataku, kulihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, kulihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Saat ku membuka mataku, saat ku membuka mataku, lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Dan sabdamu yang beri kekuatan, kehidupan, dan sabdamu yang beri kehidupan. Dalammu ada kekuatan, dalammu ada pengharapan.
terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Diberkatilah Engkau Tuhan. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Oh, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kesegaran kami, Engkaulah sukacita bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Oh, Engkau terus memperbaharui kasih kami kepadamu. Engkau terus memperbaharui kehidupan kami Tuhan. Setiap kali kami ada di hadirat-Mu, ada kehidupan yang mengalir dari tahta-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terpujilah Tuhan. Oh Tuhan, Engkau berdaulat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Halo, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi. Baik, puji Tuhan. Oke, gimana kabar di tempat yang baru? Bisa tidur ya?
Bisa. Haleluya. Tuhan kita luar biasa ya. Baik. Ada yang mau sharing pagi ini? Siapa yang mau sharing? Mak Tian, udah lama gak sharing. Oke, baik. Gak ada ya? Ayo habis. Oh enggak ya. Hah? Oh iya ya. Baik. Oke, baik kita mulai ya. Atau selesai nggak ini? Udah halaman berapa kemarin? Ternyata kita belum beranjak juga ya. Satu halaman juga. Oke, baik. Nah, ini sudah kemarin. Ini dia. Di masa depan, nih, ya, setiap bangsa, denominasi, agama, dan sektor akan ditaklukkan melalui firman Tuhan. Keren ya. Setiap bangsa, denominasi, agama, dan sektor akan ditaklukkan melalui firman Tuhan. Karena memang semua saudara sudah capek gitu. Makanya Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Bangsa-bangsa yang letih, lesu, dan berbeban berat akan datang kepada Tuhan gitu. Akan ditaklukkan oleh firman Tuhan gitu. Ya, kita akan melihat semua itu saudara. Ya. Tuhan akan berfirman secara langsung dan semua orang akan memegang firman Tuhan dalam tangan mereka, dan dengan cara ini umat manusia akan disempurnakan gitu. Nah saudara, kalau dikatakan Tuhan berfirman secara langsung, seperti yang kita alami saudara. Jadi Tuhan itu memang tidak seperti dulu dengan urapan, dengan hadirat yang bisa dirasakan gitu ya, dengan penglihatan-penglihatan gitu. Dia kita lihat dari firman-Nya gitu. Tapi saudara, seperti kita tahu, firman yang kita lihat itu adalah Tuhan gitu. Karena kita boleh merasakannya gitu. Ya. Jadi buktinya adalah roh kita menggebu-gebu terus gitu. Bernyala-nyala terus gitu. Seperti orang dalam perjalanan ke Emmaus itu kan, hidup kita kan. Ya, kita melihat kesabaran Tuhan, kita melihat ketekunan Tuhan. Oh, kita mendengarkan kata-kata yang menguatkan kita gitu ya. Walaupun dia mungkin menghajar kita, mendisiplinkan kita gitu ya. Tapi begitu kita memandang dia gitu ya, begitu hati kita bertobat, merendahkan diri gitu, dengan cepat-cepat saudara dia itu mengganti suasana gitu, memberikan kita lagi kesegaran gitu. Dan peristiwa yang kemarin mungkin yang membuat dia itu kecewa dengan kita gitu, kayak dilupakan dia gitu, kayak nggak pernah terjadi apa-apa gitu. Dan semua itu kita rasakan gitu, karena kita mulai mengenal wataknya Tuhan gitu. Wataknya Tuhan itu kayak gini, dia ceritakan terus gitu ya. Lalu pikiran kita kan mulai mengikuti apa yang difirmankan itu gitu. Dari firman Tuhan yang kita baca, yang kita persekutukan itu, kita jadi tahu, oh Tuhan itu kayak gini ya gitu. Lalu kan iman kita itu timbul gitu. Iman kita bangkit gitu. Iya.
Aku ini kan ciptaannya dia gitu. Kalau aku ciptaannya kan berarti aku ini anaknya gitu. Memang tidak seperti aku dengan orang tuaku, bahkan lebih tinggi dari situ sebetulnya. Tapi kalau dengan orang tuaku secara manusia mungkin aku bisa ya apa ya, bisa mungkin tidak hormat gitu ya. Tapi terhadap dia aku mesti hormat gitu. Tapi hormatku kepadanya, dia juga tidak menghendaki aku takut datang kepada dia gitu. Itu saudara apa namanya? Logika kita itu mulai muncul gitu. Karena kita mendengarkan semua perkataan itu. Lalu kan, oh iya kan firmannya itu kan dia sendiri juga gitu. Lalu kita mulai ikuti. Firmannya menjadi manusia, menjadi daging katanya. Wah, saya ini kan daging ya. Oh berarti firmannya itu masuk ke dalam saya ya. Gitu. Oh berarti Tuhan itu bisa aku rasakan di dalam dagingku ya. Gitu. Nah seperti itu saudara mulai makin lama makin nyata. Lalu kehadiran Tuhan itu menjadi seperti nyatanya kita gitu, seperti eksistensinya kita gitu. Makanya ketika dikatakan pandanglah pekerjaanku gitu. Pekerjaannya Tuhan itu justru terlebih di dalam diri kita sendiri gitu. Kita melihatnya gitu. Kita melihat kegentaran kita akan Tuhan. Kita melihat hidup kita yang penuh dengan sukacita, bebas gitu ya. Wah, itu rasanya saudara. Jadi ketika mendengarkan perkataan tadi di masa depan katanya gitu. Oh masa depan itu gak jauh lagi saudara. Lalu ketika kita mendengarkan berita-berita kegemparan, berita-berita bencana atau apa saja gempa bumi atau apa saja, ketika kita mendengarkan hal-hal yang mungkin yang menimpa keluarga kita tidak gentar gitu karena kita yakin akan firman Tuhan. Kita tidak memelihara kekhawatiran, tidak memelihara ketakutan gitu. Tidak memelihara kegelisahan. Hal-hal yang melemahkan iman kita itu kita segera dengan cepat berbalik kepada Tuhan gitu. Kesalahan-kesalahan kita, di masa yang lampau, kalau di masa yang lampau kita itu cepat bertindak, cepat ini. Karena kita mulai merasakan Tuhan di dalam daging kita itu saudara, maka peristiwa-peristiwa yang terjadi berikutnya dalam kehidupan kita, orang-orang yang dipertemukan dengan kita, hal-hal baru yang akan kita masuki, kita tidak takut gitu. Kalau ada orang menganiaya kita, mengintimidasi kita, memfitnah kita, rasanya saudara, anak gimana bisa kayaknya diubahkan gitu loh. Jadi lama-kelamaan pribadi Tuhan itu menjadi seperti pribadi Tuhan itu menjadi nyata di dalam pribadi kita gitu. Mungkin lebih tepatnya begitu. Jadi kita menjadi lebih mandiri gitu. Dia percaya kepada kita gitu. Dia percaya ketika misalnya kalau kayak dulu kan, ketika Adam dan Hawa itu kan pagi dan petang kan dia datang gitu kan, sekutu dengan Adam dan Hawa itu kan pagi petang gitu. Nah lalu kan peristiwa itu kan terjadi terus gitu sampai terjadi peristiwa di mana Adam dan Hawa itu memilih makan buah pohon pengetahuan itu gitu. Sehingga tiba-tiba ketika pas pada waktu mau bersekutu, lah di mana Adam kan gitu ceritanya. Oke. Nah, tapi sekarang ini saudara, kita nggak bersembunyi lagi gitu.
lama kelamaan dia itu, jadi kan kita yang tahu gitu bagaimana kondisi hati kita setiap pagi kan, sepanjang hari itu misalnya bagaimana kita jalani kan kita tahu, kecapean kita apa gitu ya, kebosanan kita kan kita tahu gitu. Tapi setiap pagi ketika kita bangun gitu rasanya badan kita mungkin capek sekali gitu, tapi begitu mengingat hari ini aku mau berjumpa dengan Tuhan gitu, itu rasanya wah, yang terasanya capek sekali itu kayak hilang gitu. Apa yang kita alami ini saudara, sungguh saudara nggak pernah kita alami sebelumnya. Kita akan ingat. Saya misalnya dari tahun 97 berarti saya sudah berapa tahun tuh? 26 tahun ya. Dari 20 tahun, dari 26 tahun kan saya tahu perkembangan terus gitu. Saya tahu yang namanya ketika mengalami kebangunan rohani, mengalami bagaimana hamba-hamba Tuhan yang hebat datang gitu ya. Bagaimana mungkin mengalami urapan dan segala macam. Itu paling tahan berapa lama gitu. Tapi selama hampir 3 tahun ini saudara, kita itu benar-benar saudara, apa ya, mengalami nyatanya Tuhan itu gitu. Dan rasanya hati kita itu makin teguh gitu, tidak mencari seperti yang dicari oleh dunia ini. Kalau dulu kan masih ada ke ini saudara, berkat bangsa-bangsa misalnya. Kita bayangin kan kita akan diberkati, wow lah gitu. Memang saudara kalau saudara lihat, mereka mencapai itu saudara. Iya. Tapi saudara, yang tidak mereka peroleh adalah seperti yang kita alami saudara. Iya. Seandainya mereka mengalami seperti yang kita alami, kelihatan saudara. Iya. Kebebasan, kemerdekaan, tidak takut apapun. Yakin akan masa depan. Melihat Tuhan yang nyata gitu. Seandainya mereka mengalami Tuhan yang sekarang gitu. Wah, kata-kata khotbah mereka akan beda. Mimik muka mereka ketika mereka berkhotbah itu akan beda. Tidak munafik gitu, tidak ini saudara, tidak dibuat-buat gitu. Apa adanya gitu. Makin lama kita makin jujur, nggak mau kita membohongi diri kita. Kita bersekutu setiap hari, bayangin kan. Jadi itu bersekutu nanti yang malam hari pun ada 2 hari, gitu kan. Nah, jadi keadaan kita hari itulah yang kita ceritakan pasti kan. Lalu kita ketika kita mendengarkan setiap firman itu rasanya firman itu jadi menampakkan dirinya gitu. Jadi Tuhan yang selalu baru itu, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, nah gitu ya. Memang iya kita alami, selalu baru gitu. Jadi ketika kita mendengar satu kata tadi, masa depan gitu, di masa depan katanya gitu. Bangsa-bangsa akan ditaklukkan oleh firman Tuhan. Agama-agama, denominasi ditaklukkan firman Tuhan. Oh ya, kita sangat yakin. Itu akan terjadi gitu. Yang tadinya kita samar-samar gitu ya. Pengalaman kita samar-samar gitu ya. Oh sekarang makin nyata saudara. Dan kita akan berkata begini, Tuhan itu indah semata-mata ya. Gitu. Tuhan itu kasih semata-mata ya. Gitu. Kita sendiri yang mengungkapkannya gitu lewat pengalaman kita. Ah Tuhan, belum seberapa banyak yang aku terapkan dalam hidupku gitu. Ada keraguan di sini, ada di sini gimana gitu.
Tapi aku melihat kesabaranmu Tuhan gitu. Itu dalam hati kita itu. Dan ternyata engkau juga ngajarin aku berdoa ya. Kita yang tadinya nggak tahu apa yang mau kita doakan gitu. Sekarang kita jadi tahu apa yang kita doakan. Ya kekurangan kita dalam mengasihi dia. Oh ternyata kepuasan Tuhan itu juga kepuasanku ya ternyata ya gitu. Karena kasih Tuhan itu nggak egois ternyata ya. Nggak pernah kok dia menginginkan kasihku yang rutinitas gitu. Enggak ternyata ya. Justru sedikit saja aku berikan hatiku, rasanya kok dia sudah senang sekali ya gitu. Lalu, tapi ternyata walaupun dia sangat mengharapkan kasihku gitu, dia sangat mendambakan, ternyata itu demi aku juga ya gitu. Iya kan? Pengertian kita akan tumbuh seperti itu gitu. Itulah namanya pengenalan saudara. Pengenalan yang bertumbuh gitu. Jadi kita jadi ngerti, oh arti kekekalan itu seperti ini ya. Jadi nggak doktrin lagi. Orang siapa percaya kepada Tuhan, dia akan menerima hidup yang kekal. Nggak doktrin lagi, itu mah doktrin gitu. Tapi sekarang menjadi pengalaman nyata gitu loh. Kita jadi ngerti, oh ini artinya ya hidup yang kekal gitu. Lama-kelamaan kan kita jadi menganggap ini, hidup di di dunia ini maksudnya sementara gitu. Dengan hidup daging kita gitu ya. Dengan hidup kita yang lama. Oh batasannya segini. Sekalipun nanti ditambahin 1000. Jadi 1000 tahun misalnya gitu hidup kita gitu. Oh ternyata itu pun masih sangat singkat ya. Masih ada angkanya. Kekal tidak ada batasannya. Kita jadi ya berapa tahun kita mengelilingi bumi ini. Akan bisa saudara. Kita lalui dengan kekekalan gitu loh. Kalau ibaratnya kalau Abraham itu cuma dari mana? Dari Ur Kasdim. Kan? Terus ke Haran gitu kan. Ke Haran ke tanah Kanaan kan. Oke. Lalu dari situ dari tanah Kanaan terjadi kelaparan ke Mesir gitu kan. Tapi setelah itu kan balik lagi kan. Kan itu akan perjalanannya kira-kira kan di situ aja kan. Kalau kita bisa kemana-mana nantinya. Ya. Dalam 20 tahun ini aja sudah kemana-mana juga gitu. Kalau Pak Twin sudah berapa kali kemana-mana pindahnya gitu. Kalau kita mami berapa? 7 kali. Pindah tempat ini. Tapi kan masih di sekitar Watam Center aja. Yang terakhir cuma di sini gitu kan. Saudara, ya kalau kota-kota yang lain yang disinggahi ya kan sebentar-sebentar aja. Cobalah ketika kita itu, kan ada orang gini saudara, kalau orang bule itu kan, dia nabung sampai sekian gitu. Begitu cukup uangnya gitu sudah ini, jadi masa tuanya itu jalan-jalan gitu keliling. Makanya mereka bawa ransel kemana-mana gitu ya. Untuk keliling gitu. Untuk menikmati gitu. Jadi coba bayangin kan kayak ada itu dulu yang udahnya Pak Jose itu kan. Wah di masa tuanya sudah free kemana-mana. Dari kesini, di ini, kesini gitu kan. Nah saudara ya bayangkan ketika kita melewati umur sekian gitu. Kita diberikan kesegaran gitu kan. Kita diberikan kekuatan gitu kan. Dalam pikiran kita itu gak ada lagi sakit gitu. Ya sekalipun sakit, ya itu sarana Tuhan untuk buat kita itu duduk di kaki Tuhan. Kita gak mikirin itu gitu kan.
untuk membuat kita itu lebih banyak di hadirat Tuhan gitu. Tapi pikiran sakit itu nggak ada gitu. Siapa bilang kamu sakit? Kalau saya ingat itu dulu. Ketika saya yang dibilang itu, kamu nggak pernah sakit kok. Itu benar-benar saya kayak orang bodoh karena saya dengan Tuhan gitu ya. Saya nggak peduli apa kata orang gitu ya. Saya dengan Tuhan gitu. Jadi yang kemarin itu saya nggak sakit. Saya kayak jawab sendiri, iya gitu. Kau yang suruh aku minum obat itu, terus gimana dong? Iya. Lihat ini, nggak ada. Oh gitu ya, ya sudah gitu. Jadi walaupun mengalami kelemahan tubuh, nah ini saya nggak mikirin itu gitu. Ya, nggak mikirin lagi masalah kekurangan juga begitu kan? Oh ya sudah. Masalah menghadapi orang juga, ketika menghadapi kayak gini, sudah, pasti nanti ada masanya juga dia gitu. Jadi kita hanya lihat semua pengaturan Tuhan gitu. Ternyata Tuhan yang atur semua. Ya sudah. Nah, setelah kita melewati satu masa gitu kan. Berarti kan kita itu jadi apa ya? Kalau sudah melewati satu masa seperti itu kan. Misalnya kita mencapailah 60. Wah anak-anak. Kalau saya misalnya umur 60 nanti. Anak saya Kesia umurnya sudah mau 30 gitu. 60 iya. 30 lebih lah. Gitu kan. Yang lain juga sudah. Berarti kan saya sudah free lah gitu. Kami sudah free lah gitu. Berarti kan bersama dengan istri bisa pergi kemana-mana kan gitu. Bebas gitu. Selanjutnya itu baru 60, 70. 80 gitu. 90. 100. 500. 1000. Nah, kan gak ada batasnya lagi gitu. Disitulah kita itu mulai apa ya. Yang dikatakan tadi itu. Kita bisa lintas agama, lintas denominasi, lintas bangsa. Gitu. Ya. Itu gak muluk-muluk saudara. Karena kita merasakan apa ya. Tuhan yang nyata itu soalnya gitu loh. Makin lama kita lihat kebijaksanaannya di dalam kita. Iya kan? Makin lama kita melihat kesabarannya di dalam kita. Makin lama kita melihat cara berpikir dia di dalam kita. Kita nggak akan menyimpan masalah. Menyimpan masalah orang lain. Menyimpan kesalahan. Ngapain? Ngapain kita menyusahkan diri kita? Dengan cepat kita meninggalkan apapun gitu. Kita seperti musafir gitu. Berjalan. Dan setiap tempat yang kita injak saudara. Tempat itu saudara menjadi pelebaran daripada kerajaan Allah gitu. Mari kita lanjutkan. Semua orang akan memegang firman Tuhan dalam tangan mereka. Dan dengan cara ini umat manusia akan disempurnakan. Bayangin tuh, umat manusia. Gak disebut lagi umat Kristen gitu. Umat percaya, enggak lagi. Gak disebut lagi orang percaya. Enggak. Tapi sudah umat manusia. Oh, udah gak ada lagi saudara. Oh, gereja karismatik lah gereja itu. Oh, agama pun gak ada lagi kok. Iya kan? Gak ada lagi. Kalau sekarang saudara masih ini, semua agama kan gitu. Ketika misalnya kalau mereka mendengarkan kita itu mengucapkan misalnya Allah gitu, apalagi kita sebut lagi Subhanahu wa ta'ala gitu kan. Wah itu sebetulnya mereka itu nggak ini saudara. Kecuali kalau kita itu mengucapkan kalimat syahadat mereka itu baru mereka terima kita dengan ini. Sama kita juga begitu. Tapi saudara, nantinya itu semua tidak ada.
Karena semua orang kan sudah melewati sekian waktu gitu ya, apa yang mereka percayai. Ya kan, misalnya lah orang-orang karismatik itu yang nggak melihat aja saudara, nggak ini loh, nggak jujur gitu loh. Selama ini sudah bahasa roh, sudah ini, sebetulnya Tuhan sudah tunjukkan kan, bagaimana mereka menipu diri mereka sendiri gitu. Tapi sungguh aneh sih, udah mencapai umur sekian tapi nggak sadar juga dari kemunafikannya gitu. Itu sayang sekali rasanya gitu. Kalau masih istilahnya apa ya, membanggakan dirinya gitu ya, nggak bisa merendahkan diri seperti Tuhan gitu ya. Kalau ada orang yang istilahnya, nanti kalau sudah lihat-lihat di ini ya, di khotbah-khotbah di YouTube gitu, pasti ada yang bilang juga, oh mengingat Tuhan itu harus begini, harus begini. Mungkin dari mukanya itu rasanya udah menderita dia gitu. Sebetulnya simpel aja gitu. Tinggalkan aja keadaanmu yang sekarang gitu. Tinggalkan aja keterkenalanmu gitu. Engkau pasti menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Tinggalkan aja dipuja-puja orang gitu. Itu aja. Tinggalkan aja. Kalau mau benar-benar, Petrus kurang terkenal apa pada waktu itu saudara? Iya. Oh, apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang rasul-rasul pada waktu itu, mereka sudah menikmatinya. Tapi saudara, dengan jujur mereka mengatakan pengenalan akan Tuhan. Jadi firman yang mereka dengar dari Tuhan Yesus dulu ya, pengajarannya itu terus saudara, kayak terus terngiang-ngiang saudara. Iya. Bukan seperti para rasul sekarang saudara. Nanti mereka buat buku, nanti mereka buat lagu, buat bangunan yang megah gitu, membuat penginjilan, membuat acara ini, program itu untuk diri mereka kan. Oh, mereka bilang untuk Tuhan. Tapi bukankah ketika mereka cerita, oh kami sudah buka pelayanan di sini, buka pelayanan di situ, bukankah sebetulnya mereka sedang menceritakan jerih lelah mereka? Iya kan? Bukankah saudara, ketika misalnya saya ceritakan sama saudara, oh kita mulai mujizat, memang betul mujizatnya terjadi saudara. Tapi bukankah ada di situ peninggian diri? Iya kan? Tapi saudara, ketika Tuhan bilang ingatkan, sudah cukup gitu, kita langsung taat. Gitu. Kan pada waktu murid-murid juga kan mereka bangga sekali kan. Ketika mereka mengusir setan tunduk sama mereka gitu. Tuhan ingatkan mereka, kau usah terlalu berpuas diri gitu. Cukuplah namamu terdaftar dalam kitab kehidupan gitu. Artinya orang-orang yang berhak memperoleh kehidupan selama-lamanya. Nanti saudara kita akan belajar itu ya. Nanti nggak tahu di bagian mana nanti kita, di hari apa gitu, kapan nanti kita belajar tentang apa arti reinkarnasi. Itu ada hal-hal mungkin yang mungkin nanti disiapkan Tuhan supaya kita kita ngerti apa artinya dicatat dalam kitab kehidupan gitu. Jadi saudara, mereka itu saudara, jadi ketika Petrus itu saudara
ketika oleh karena dia terus saudara bersekutu dengan Tuhan itu saudara. Tentu dengan setiap perkataan yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus saudara. Atau dalam perjumpaan dia kan Tuhan terus menampakkan diri kepada dia gitu. Dia melihat. Dia sangat yakin saudara. Makanya mulai dalam hatinya Tuhan. Bisakah aku engkau dulu kan sudah menetapkan nanti engkau akan memberikan tanganmu untuk diikat gitu. Dan engkau akan dibawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Tuhan, engkau kan dulu kan mati di salib ya gitu. Itu dalam persekutuan dia saudara. Dalam perenungan dia. Aku pernah bilang Tuhan, aku rela mati demi engkau. Dan engkau juga pernah mengatakan, engkau harus minum cawan yang harus aku minum gitu. Tuhan, kalau itu yang kau kehendaki, bisakah aku? Dulu kan aku bilang, aku rela mati demi engkau. Tapi engkau bilang, oh, engkau akan menyangkal aku gitu. Dan terbukti memang aku menyangkal engkau Tuhan. Ternyata engkau yang lebih tahu ya Tuhan gitu. Tapi kali ini Tuhan, bisakah aku minta engkau layakkan aku untuk disalibkan seperti engkau. Tapi aku disalibkan terbalik aja ya gitu. Oh, dia dengan benar-benar menerima salib itu. Oh, salib yang kurindukan. Oh, saudara, itu para rasul itu seperti itu, saudara. Thomas begitu, saudara. Salib yang kurindukan. Tuhan Yesus kan dulu gak kayak gitu ya. Ya kan? Tapi saudara, kehidupan mereka itu adalah kehidupan lanjutan daripada Tuhan Yesus. Iya. Jadi ketika mereka memberikan, oh mereka gak perlu harus lagi seperti di Taman Getsemani gitu ya. Enggak. Karena Tuhan sudah lakukan itu dulu demi mereka. Ya kalau mereka mengalami ya sedikit lah gitu. Sama juga kita begitu. Penderitaan yang kita alami gak bisa kita samakan dengan penderitaan Tuhan. Karena kita ini ciptaan saudara. Gak bisa kita melakukan itu. Tuhan yang melakukannya. Disitulah nanti kalau saudara kita itu benar-benar mengalami Tuhan senyata itu gitu. Suami istri walaupun sudah hidup puluhan tahun belum tentu saudara bisa mengenal sedalam-dalamnya pasangannya. Belum tentu saudara. Atau enggak bisa juga. Itu butuh waktu yang sangat panjang sekali. Tapi antara kita dengan Tuhan saudara. Bayangkan dikatakan ketika kita mendengarkan perkataannya. Firman-Nya itu dimasukkan dalam daging kita. Karena dia suruh kita makan. Firman-Nya itu kita makan. Kan kalau sesuatu kita makan kan itu kan meresap gitu. Kan ke dalam seluruh daging kita ini kan proteinnya lah, karbohidratnya lah. Kan dialirin semua kan. Semua unsur-unsur di dalam makanan itu. Sama seperti itu saudara ketika kita itu mendengarkan firman Tuhan gitu. Kita merasakan kehidupan yang mengalir di dalam diri kita.
Di dalam dan di luar firman Tuhan meliputi seluruhnya. Umat manusia akan mengucapkan firman Tuhan dengan mulut mereka, melakukan penerapan sesuai dengan firman Tuhan, dan menyimpan firman Tuhan di dalam batin mereka. Tetap mendalami firman Tuhan, baik secara batiniah maupun lahiriah. Oh saudara, kalau ini perkataan ini saudara, kalau saudara renungkan, aduh, nggak ada yang bisa menjelaskan ini. Dalam sekali kata-kata ini semua. Kalau seorang yang benar-benar menyelidiki kehidupannya, ketika dia baca ini, kalau dia mau menerima saja sedikit, kalau dia berani aja mengakui kalau Tuhan sudah datang. Kalau berani aja orang seperti Samaria gitu ya, seperti perempuan Samaria itu. Ketika Tuhan mengatakan, kalau engkau tahu siapa dia yang berdiri di hadapanmu gitu. Kalau saja orang mau mendengarkan gitu loh. Percaya kalau Tuhan sudah datang kedua kali gitu. Dan dia memang benar-benar merindukan Tuhan gitu. Kalau seandainya dia membuang semua doktrinnya gitu. Seandainya dia jujur gitu. Dengan dirinya sendiri. Pasti dia akan melihat Tuhan itu menjelaskan semua ini. Jadi walaupun ini rasanya dalam saudara. Itu di sini saudara, entah kenapa saudara. Ada aja yang jelasin gitu. Jadi kadang-kadang saudara, dalam persekutuan ini saudara, kadang-kadang mau menjelaskan ini gitu ya. Menjelaskan itu rasanya di sini semua sudah ada gitu. Tapi walaupun saya ingin berusaha menjelaskannya gitu ya. Kadang ada di dalam gini. Enggak, aku sendiri nanti akan menjelaskan. Bukan hanya ketika dari mulut saya menjelaskan, bukan. Tapi ketika saudara mendengarkan firman itu, saudara akan merasakan Roh Kudus itu menjelaskan kepada saudara. Itu kebenaran saudara. Dikatakan, gimana saudara menyimpan firman Tuhan di dalam batin mereka. Gitu. Tetap mendalami firman Tuhan baik secara batiniah maupun lahiriah. Gimana menjelaskannya itu? Kalau yang lahiriah mungkin akal kita kan. Tapi batiniah gimana? Gimana rasanya menjelaskan batiniah gitu? Orang di dalam kok. Bukan hanya melibatkan pikiran kok. Kan kalau lahiriah kan pikiran. Gitu. Tapi kalau yang batiniah itu gimana? Itu daerah batiniah itu sudah area ruang maha kudus saudara. Sudah areanya dia. Jadi kalau dikatakan ruang maha kudus itu area terdalam daripada Tuhan gitu. Makanya kalau kita bisa masuk ke area batiniah kita sedang memasuki areanya Tuhan itu gitu. Kan di ruang maha kudus itu kan gelap itu saudara. Ada lampu di sana. Lampu itu di luar. Karena kan dia nggak boleh melihat gitu. Ketika dia masuk ke situ. Nah, sama saudara ketika kita memasuki area ruang maha kudus dalam hati kita. Oh nggak boleh ada doktrin di situ gitu. Doktrin itu kan sesuatu yang kita pahami, yang kita pegang teguh gitu. Nggak boleh ada lagi di situ. Seperti gelap dia. Tetapi
karena benar-benar kita itu sudah benar merindukan Tuhan, menginginkan Tuhan, kita menerapkan firman Tuhan, kita mulai mengenali wataknya, dan kita mulai mau mengikuti wataknya, barulah kita boleh memasukinya. Makanya dikatakan berbahagia orang yang suci hatinya. Kan untuk menjadi suci hati kita kan itu perjalanan waktu. Ya. Untuk mencapai kesadaran seperti itu. Butuh waktu. Nah, kan dikatakan karena mereka akan melihat Tuhan. Kan ini gak bisa diterangkan dengan kata-kata. Walaupun bisa saya terangkan dengan kata-kata, bisa dimengerti. Tapi kalau orang yang mendengarkan tidak menerapkannya, tidak akan bisa memasukinya kan? Kalau orang itu masih misalnya ada kecurangan di dalam hatinya, mana bisa memasuki itu? Gak bisa lah. Walaupun dia mengerti secara kata, oh gitu ya. Tapi cukup di, oh gitu ya. Gak mengerti secara pengalaman. Nah, setiap kali ketika kita itu menyerahkan hati kita, kan kita merasakan Tuhan. Dan Tuhannya selalu baru. Kalau dunia, kalau kesenangan dunia, kita dapat, kita udah mati-matian untuk mencapainya. Setelah kita capai, kebahagiaan yang kita pikirkan tidak ada lagi. Beda dengan kebahagiaan dari Tuhan. Sangat beda jauh, bertolak belakang. Justru kebahagiaan Tuhan itu berlimpah-limpah gitu. Sekarang kita tahu kuncinya. Ketika kita tahu kunci itu, ini yang kucari selama ini gitu. Kasih yang tidak dibangkit-bangkitkan gitu. Tidak membangkit-bangkitkan gitu. Bukan iman yang meledak-ledak gitu. Bukan. Tapi iman yang bertahap gitu. Seperti menjalani kehidupan setiap hari. Seperti menjalani pertumbuhan kita. Pertumbuhan kita jadi normal. Pertumbuhan rohani kita jadi normal. Jadi saudara, ketika kita mulai menemukan kebahagiaan yang seperti itu, seperti sungai yang tidak pernah kering itu, oh kita akan terus saudara, rela melupakan kebahagiaan yang kemarin gitu. Karena menurut firman-Nya, kebahagiaan kita itu setiap hari beda. Itulah ranahnya Tuhan gitu. Itulah ranahnya sorgawi gitu. Iya. Jadi kalau kita sudah mulai menemukan itu, bayangkanlah apa yang terjadi di masa depan. Aduh, nggak tahu lagi. Justru nasihatnya, udahlah gak usah bayangin gitu. Jalani aja kehidupan. Enjoy sekali saudara. Oh saudara nggak takut kita dengan intimidasi orang. Kamu nggak tahu kamu yang saya yang gaji kamu. Kan kamu yang gaji saya. Iyalah. Bapakku yang gaji saya. Dia berhak. Kalau dia bilang saya nggak makan hari ini, nggak apa-apa. Iya. Tapi nggak mungkin lah. Kalaupun harus, sekali-sekali aku tidak akan tunduk kepada pengaturan dunia ini. Kita akan mengalami itu kan. Ya dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan masih saya tetapkan di sana, ya sudah. Kalau enggak, saya tidak perlu takut kepada kehidupan ini. Gitu aja. Oh kita akan begini saudara. Mandang Tuhan gitu.
Saya kadang-kadang kalau sudah gini gitu, terus saya pandang ke atas gitu ya. Saya itu memang benar-benar seperti memandang Tuhan gitu. Jadi dalam kesendirian gitu ya. Mulai kalau misalnya, ku pandang wajahmu dan berseru. Atau saat ku membuka mataku, kulihat wajahmu. Itu bagi saya itu memang ya kayak melihat Tuhan gitu. Itu pengalaman pribadi, saudara. Dan saya yakin semua kita akan mengalami pribadi itu. Dan Roh Kudus yang di dalam saudara akan menuntun saudara gitu. Cara menuntunnya itu memang unik, saudara. Nggak bisa saya paksakan cara dia menuntun saya dengan cara dia menuntun saudara. Nggak bisa gitu. Jadi walaupun saya katakan misalnya, walaupun saya mengatakan, oh Tuhan itu berbicara melalui saya misalnya, menjadi manifestasi. Tapi Tuhan yang sama, yang berbicara melalui saya, yang menampakkan diri melalui saya. Itu pun Tuhan yang sama itu menuntun saudara. Seperti itu juga dengan keunikan saudara gitu. Kok bisa? Ya bisa lah. Orang dia Tuhan, dia pencipta. Makanya kebenarannya saya hanya melakukan apa yang sudah ditetapkan bagi saya. Gitu. Nah itu indahnya itu kayak gitu. Oh enggak perlu saya harus enggak perlu saya harus apa namanya kayak maksain saudara, enggak perlu. Enggak begitu penting lagi gitu. Kalaupun mungkin di masa lampau saya melakukan itu, oh itu sedang cara Tuhan untuk menarik kita semua. Ya, karena dengan adanya kita bersama-sama di sini, itu memang kayak apa ya? Kayak kita itu menarik atmosfer Tuhan itu gitu. Bersama-sama. Kan karena kerinduan hati Maria gitu. Itu semangatnya Tuhan itu luar biasa loh. Iya. Kan sama seperti perempuan Samaria itu. Padahal dia lagi lapar kan. Udah dibawa makan gitu kan. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Gitu. Makanlah guru. Dia bilang gini. Aku udah kenyang barusan. Siapa yang kasih dia roti ya? Atau jangan-jangan diubah dia karena kita kelamaan bawa rotinya. Apa jangan-jangan diubahnya batu jadi roti dimakan dia. Lalu dia bilang, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Oh itu saudara, Tuhan itu puas sekali saudara. Dengan melihat perempuan yang sudah hancur hidupnya itu. Matanya berbinar-binar saudara. Iya, dia sangat puas sekali gitu. Ketika Maria mengurapi dia. Wah itu kan si Yudas bilang, untuk apa pemborosan ini katanya. Sakit hati sebetulnya sama Yudasnya gitu. Dia kenal siapa Yudas itu gitu. Dia tahu gitu. Tapi karena belakangan Tuhan Yesus tahu kalau dia sudah ditetapkan seperti itu, dia nggak terlalu memusingkan Yudas lagi gitu. Karena Yudas harus melakukan peran seperti itu. Gitu. Dia bilang gini, biarkanlah dia gitu. Karena dia sedang melakukan persiapan untuk penguburanku katanya. Dia menangis gitu ya. Dia lihat
kasih daripada perempuan itu, yang dikatakan perempuan yang berdosa itu, yang memecahkan buli-buli itu. Harus dari orang yang hina ini. Seandainya itu dari, kan kalau biasanya raja itu kan diurapi oleh imam kan, nabi kan. Dia diurapi seorang perempuan yang berdosa. Itu tepat sekali, saudara. Jadi makanya dikatakan apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan diingat terus gitu. Jadi perlakuan dia itu dikenang dimanapun Injil ini diberitakan. Apa yang dilakukan dia akan diberitakan. Di mana saja Injil ini diberitakan. Siapa perempuan itu? Apakah dia melakukan seperti Paulus, seperti Petrus? Tidak kan? Tetapi dia sangat dikenal di sorga. Karena apa, saudara? Dia mewakili semua manusia yang berdosa. Yang pada akhirnya akan mengurapi Tuhan. Sehingga semua orang yang paling rendah sekalipun bisa mengasihi Tuhan. Bisa kembali. Ya gitu, saudara. Sedalam itu sebetulnya pengertiannya. Makanya, saudara, ketika kita bersekutu seperti ini gitu ya, di tengah manusia yang tidak mengerti arti mengenal Tuhan. Tuh banyaknya orang yang berseru kepada nama Tuhan gitu. Tapi tidak mengenal Tuhan. Ketika kita duduk mendengarkan perkataannya. Dengan batin kita. Dengan lahiriah kita. Dengan batiniah kita. Makin lama, saudara, kepercayaan dia tumbuh atas kita. Iya dong. Kan waktu orang Israel itu ketika mereka disuruh datang menghadap itu kan, suruh mereka cuci pakaian mereka, bersih-bersih semua, karena nanti mereka akan menghadap aku gitu. Wah, ketika datang kilat gitu ya, guntur gitu kan, kuruh gitu, mereka takut. Lalu mereka, udahlah Musa, kamu aja yang mendengarkan. Kami mendengarkan perkataanmu saja lah. Apa yang dia bilang kami akan taat gitu. Wah, Musa yang ini. Jangan. Dengarkan aja, jangan takut. Lalu ketika begitu, saudara, dia laporan lagi sama Tuhan. Kok gini Tuhan gitu. Sudahlah. Kiranya hati mereka seperti itu terus. Ada takut akan daku di dalam mereka katanya. Musa pada waktu itu tidak puas, saudara. Tapi Tuhan sudahlah gitu. Tapi dengan kita terus datang setiap hari, saudara. Oh, dia puas gitu. Memang karena pekerjaan dia, betul karena pekerjaan dia. Tetapi kan dia itu kan gak memaksakan pekerjaannya dalam kita. Kasihnya pun gak dia paksakan sama kita. Enggak. Dia membenci kasih yang terpaksa gitu. Bukan itu yang dia mau. Yang dia mau itu adalah kasih yang tulus gitu. Bukan karena kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bukan. Tapi kasih karena
yang timbul loh dari lubuk hati kita ini loh. Itulah pengenalan gitu. Kata-kata kita bukan karena rutinitas gitu. Doa kita bukan supaya dilihat orang gitu. Bukan. Misalnya kalau kita makan di tempat umum gitu. Kan sudah rutinitas kita berdoa gitu kan. Bukan berarti kita nggak berdoa gitu ya. Bisa saja sebetulnya karena pengenalan kita akan Tuhan, kita bisa bilang, kasih Tuhan. Kita berkati makanan ini. Sudah. Nggak terlalu harus apalagi kalau agama yang satu kan harus pakai tanda silang itu kan. Segitiganya tanda silang ya gitu. Lalu tangannya. Nggak pada seperti itu gitu ya. Cakap kita sebetulnya antara kita dengan Tuhan kan. Kasih Tuhan buat makanan ini. Kami bersyukur gitu. Ya. Nah, dengan demikian manusia akan disempurnakan. Mereka yang memenuhi maksud Tuhan dan mampu menjadi saksi baginya adalah orang-orang yang memiliki firman Tuhan sebagai realitas mereka. Ya? Ya. Masuk ke dalam zaman firman, zaman kerajaan 1000 tahun adalah pekerjaan yang sedang digenapkan sekarang. Nah, lihat ini. Orang saudara masih menunggu bait suci dibangun, saudara. Iya, orang masih menunggu perang gitu, saudara. Orang masih menunggu siapa dajjal yang akan datang. Bayangin, saudara. Mereka mengucapkan, oh tanda-tanda si pembinasa keji akan datang. Aduh, sudah dari zaman dahulu, saudara, dia datang. Oh antikris gitu. Masih menunggu, saudara. Ada yang bilang, oh, enggak, itu belum itu. Belum itu tanda itu katanya lagi kan. Aduh. Mau yang gimana kamu mau lagi? Jadi saudara, orang akan mengalami seperti yang dia pikirkan. Iya. Orang kan punya iman seperti Thomas itu kan banyak gitu. Kalau aku belum lihat sendiri, aku belum percaya. Tuhan sudah bilang firman yang baru. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat secara kasat mata. Tapi orang masih nunggu itu. Mana dia? Mana dia lahir? Dicek semua gitu. Dia nggak tahu. Tuhan itu, dia itu menyembunyikan dirinya. Itu seninya Tuhan gitu loh. Karena kalau dia menampakkan diri langsung, orang akan buat patung. Orang akan buat gambaran gitu loh. Jadinya nggak betul lagi Tuhan yang disembah gitu loh. Orang kan buat lukisan, seandainya menampakkan diri, dia lihat gitu kan. Makanya kan ada orang gambar, oh saya lihat di alam rohnya gini. Jadi kan ketika orang melihat itu karena dia percaya kepada perkataan orang itu, maka kan orang melihat itu kan tersimpan di sini loh imajinasi ini. Jadi walaupun tidak ada di kamarnya lukisan itu, tapi karena sudah tersimpan di sini. Jadi dia nggak tertuju lagi kepada hatinya Tuhan, kepada Tuhan yang sesungguhnya. Karena apa? Karena hatinya sudah terarah ke situ.
Jadi disitulah orang terjerat di masa lalu. Diperangkap oleh sejarah, saudara. Apalagi kalau sudah mereka mentahbiskan dalam hati mereka, Alkitab adalah firman Tuhan. Maksudnya gitu, firman Tuhan itu sudah seluruhnya itu loh, firman Tuhan itu loh. Jadi kalau ada misalnya orang mendapatkan sesuatu, harus cek dari sini. Tapi itu pun mereka gak fair loh. Pokoknya yang harus sesuai dengan pikiran mereka. Kalau ada orang punya pikiran lain, itu pikiranmu. Kau mesti menerima pikiranku. Bah, kapan jadinya orang mengenal Tuhan yang sesungguhnya? Ya sesederhana itu ya. Jadi zaman kerjaan 1000 tahun adalah pekerjaan yang sedang digenapkan sekarang. Mulai sekarang terapkanlah keterlibatan dalam persekutuan tentang firman Tuhan. Hanya dengan makan dan minum serta mengalami firman Tuhan, engkau akan sanggup hidup dalam firman Tuhan. Hanya dengan menerapkan. Gitu kan? Hanya dengan makan dan minum serta mengalami firman Tuhan, engkau akan sanggup hidup dalam firman Tuhan. Jadi kan ternyata semua yang kita alami, yang kita rindukan itu berarti kan karena kita itu mau melakukan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, baik atau tidak baik keadaannya gitu. Gak berani, gak peduli, gak perlu dilihat orang. Tapi antara kita dengan Tuhan, kita mau melakukannya. Kita disuruh keluar gitu. Abraham disuruh keluar, bapaknya gak dengar. Bapaknya masih bilang, ngapain sih kamu ini? Siapa yang kamu dengar gitu? Udah di sini kan kita sudah enak, di sini kita masa tua kita habis gitu. Udahlah kalau bapak nggak mau ikut, aku pergi gitu. Terus hari kemudian lagi, bagaimana? Masa kamu tinggalin bapak di sini gitu? Nanti siapa yang melihara bapak? Ya udah kalau ini udah ikut katanya. Lambat-lambat lagi si Terah itu siapkan bajunya gitu kan. Malas-malas dia gitu. Sementara si Abrahamnya sudah siap gitu kan, dia sudah tahu gitu kan. Udah naik dia gitu. Masih udah tinggal tak tinggal katanya. Ikut katanya. Ikutlah gitu. Tengah jalan, sebentar-sebentar mau ini. Aduh, udah jauh kali nih. Kita berhenti lah di sini gitu. Jalan katanya. Jalan. Sampai akhirnya udah gak sabar gitu kan sama bapaknya itu kan. Udah kita di sini lah. Udah gak kuat lagi aku gitu. Kayaknya aku udah mau mati nih gitu. Makanya berhentilah mereka di Haran, saudara. Disitulah mati si Terah. Nah, yang saya bilang itu kan gak ada di Alkitab ya. Baik, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan yang terus membawa kami, mengajari kami, menuntun kami untuk mengalami semua yang kau firmankan Tuhan. Firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Haleluya. Semua orang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik.